Halo, hari ini kita mau bahas bab 13 dari kutipan buku The Secret Side of Wealth. Fokusnya menarik banget nih soal kecerdasan buatan atau AI. Iya, AI, topik yang lagi hangat ya di mana-mana. Betul. Nah, kita mau coba gali lebih dalam nih. Apa sih kata bab ini soal peran AI, batasannya? Terus gimana kalau dibandingin sama ya keunikan kita sebagai manusia? Siap ya kita bedah bareng? Bab ini kan langsung nunjukin ya, AI itu oke banget buat tugas yang berulang olah data gitu kan. Iya, itu kekuatan utamanya emang. Tapi yang menarik juga disinggung soal adaptasi manusia. Kayak gimana tantangan itu justru bikin kita lebih kuat gitu. Persis. Dan yang bikin bab ini beda mungkin ya, penulisnya nggak cuma muji-muji AI canggih gitu. Oh ya, gimana tuh? Dia justru ngajak kita mikir, apa sih yang benar-benar bedain kita? Jadi bukan cuma soal teknisnya aja, tapi lebih ke, keseimbangan antara mesin sama esensi manusia, yang, kata buku ini, yang nggak tergantikan. Menarik. Jadi ada kontrasnya gitu ya. Nah, itu dia. Kontras antara kekuatan AI sama kekuatan unik manusia. Itu yang jadi benang merahnya kayaknya. Oke. Jadi kekuatan AI buat tugas mekanis, analisis data besar, itu udah jelas ya, ditekankan lagi di sini. Betul. Tapi ada ide yang agak menggelitik nih. Penulisnya bilang, jangan-jangan kenyamanan dari AI ini malah bisa jadi, penghambat buat kita berkembang, buat ketahanan kita. Nah, ini poin krusialnya menurut saya. Disinilah bab ini mulai menyoroti keunggulan manusia yang, susah ditiru mesin. Contohnya apa aja tuh? Kecerdasan sosial emosional, terus kemampuan buat empati, orisinalitas ide, individualitas kita, dan ini penting, kreativitas murni. Kreativitas murni ya. Kayak maksudnya gimana tuh? Jadi gini, penulisnya bilang AI itu pinter banget niru. Dia bisa olah pola dari data yang udah ada. Tapi dia nggak bisa bener-bener inovasi dari nol. Nggak bisa ciptain sesuatu yang asli yang belum pernah ada. Oke, jadi dia kerja berdasarkan apa yang udah kita kasih gitu ya? Iya, kayak dari cetak biru buatan manusia. AI bisa proses kata nostalgia, tapi ya nggak bisa ngerasa hangatnya kenangan itu. Beda sama kita kan? Atau arti senyuman tulus. Itu kan ranah manusia banget. Iya, bener juga. Jadi implikasinya apa nih buat Anda yang dengerin? Bab ini ngasih saran gimana? Sarannya itu lebih ke kolaborasi cerdas sih. Kolaborasi cerdas. Gimana tuh? Anggap aja AI itu kayak asisten super efisien. Buat ngerjain tugas monoton, analisis rumit, nah serahin aja ke dia. Oke, jadi kita bisa ngapain? Nah, energi kita jadi bisa fokus ke hal yang butuh sentuhan manusia. Kayak bikin ide baru, bangun hubungan antar manusia, mikir kritis yang lebih dalam gitu. Intinya, pakai teknologi buat menguatkan sisi manusiawi kita, bukan malah menggantinya. Masuk akal. Tapi kayaknya ada peringatan juga ya. Ada, dan ini penting banget. Penulisnya ngingetin soal bahaya terlalu bergantung sama AI. Oh iya, bahayanya apa? Bisa bikin kita jadi males mikir gitu. Gampang puas gitu. Jadi penting banget buat jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan, maksudnya gimana? Ya, kita harus sadar secara aktif milih buat terus ngasah otak kita, rasa ingin tahu, kedalaman emosi kita. Sambil ya tetap manfaatin AI secara strategis. Oke. Penulisnya pakai analogi bagus nih. Kayak tarian antara manusia dan AI. Tarian? Iya, koreografi kemajuan katanya. Di mana kreativitas kita yang mimpin, terus teknologi ngikutin, jadi kita yang nentuin irama sama arahnya. Wah, bagus juga ya analoginya. Jadi kalau kita rangkum dari bab 13 ini ya, pesannya cukup jelas nih. Gimana tuh intinya? AI itu alat bantu yang potensinya gede banget, nggak diragukan. Tapi kualitas inti kita sebagai manusia, kayak kreativitas dari hati, empati tulus, inovasi sejati, itu tetap jadi pegangan kita. Dan malah makin penting nilainya sekarang. Setuju banget. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan, terinspirasi dari bab ini. Apa tuh? Bikin penasaran nih. Saat kita makin deket nih berdansa sama AI di hidup kita, gimana caranya kita mastiin kemajuan itu nggak cuma soal efisiensi atau kecepatan aja? Pertanyaan bagus. Gimana kita jamin kemajuan itu tetap kaya makna, tetap ada kedalaman esensi kita. Kemampuan buat mimpi, buat cinta, buat ngerasain sesuatu, buat empati. Nah, itu mungkin pertanyaan buat eksplorasi Anda selanjutnya.